Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu lagi di acara Under the Cover Season 2. Nah, Season 2 tapi episode 1 nih. Minggu lalu kan kita episode 1-nya dari Goes Cari Panganan. Minggu ini episode 1 dari 70 orang kreatif. Apa sih itu? Yuk kita panggil aja langsung nih moderator 70 orang kreatif. Kakak Dia. Halo kakak. Ya. Oke, hari ini kayaknya pada cerah-cerah semua nih. Kita juga udah kedatangan narasumber kita ya. Semuanya pada pakai baju 70 nih. Dari siapa nih kak? Ini dari Kak Yuli Arman 7082. Terima kasih Kak Yuli. Iya, terima kasih ya kakak-kakak yang udah mensponsori acara ini nih, yang udah kasih kaos dan polo shirt ke tim Under the Cover nih. Oke, Kak Ade, hari ini kita episode pertama dari 70 orang kreatif. Apa sih hari ini temanya Kak Ade? Hari ini alhamdulillah tuh kita alumni punya alumni dari 7099 namanya Restu. Restu itu salah satu makeup artist yang udah dari 2011 tuh udah malang melintang di dunia per makeup artisan dan portofolio udah banyak banget. Alhamdulillah Restu mau berbagi ilmunya di sini gitu. Jadi alhamdulillah itu Restu juga udah ada. Oke, halo Kak Restu. Halo, sore teman-teman. Oke, mungkin Kak Dia mau mulai langsung acaranya. Kak Dia langsung ngobrol-ngobrol aja ke Kak Restu ya. Naya turn off ke kameranya, oke? Oke, makasih Naya. Oke, sama-sama. Halo Restu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak De. Nah, ini kita untuk workshop ini kita harus punya model kan ya. Kayaknya kita udah punya model cantik nih kayaknya nih. Belum di make upin aja udah cantik nih. Siapa dia Restu? Temennya Restu. Ini teman seangkatanku, panggilannya Imas. Kita dari angkatan 99. Iya, udah main dari sejak tahun 96 itu. Sejak masuk 96 lulusnya 99 bareng. Wah. Ini ya, udah ada bisik-bisik sama temannya jadi model gue gitu ya. Alhamdulillah ya. Alat peraga. Jadi bisa alat peraganya Restu. Nih. Ya, jadi Kak Restu boleh tolong ceritain nggak selama ini kegiatannya Kak Restu tuh apa aja? Kalau saat ini sih saya memang udah nggak terlalu aktif di make up ya. Karena saat ini saya udah mulai terbang lagi di Saudi Airlines.
sebelumnya tuh memang saya dulu terbang gitu dari tahun 2003, cuman terus tahun 2011 kemarin pengen pengen pensiun dulu gitu dari penerbangan. Terus ternyata kita jadinya jadi terjun ke make up gitu, nggak sengaja. Tapi nggak sengaja, hasilnya sengaja banget ya. Gimana? Nggak sengaja terjunnya, tapi hasilnya sengaja banget ya. Maksudnya hasilnya bagus gitu. Alhamdulillah banget nih, makanya sebenarnya sih dulu awalnya tuh dari iseng-iseng, dari suka nemenin suami ya dulu. Terus dia suka motret-motret, terus dia panggil makeup artist untuk make upin modelnya. Nah, terus aku kayak ngeliatin cara kerja si makeup artist nih gimana sih gitu. Oh, ternyata kayak gitu ya. Terus kan memang aku dasarnya memang doyan make up, emang centil dari kecil kan. Itu dulu Imas ngeliat masih waktu SMA ya. Iya. Terus aku coba-coba tuh aku praktek gitu kan. Daripada bayar makeup artist gitu kan, udah sini aku aja. Biasa kan mak-mak gitu ya. Jadinya hitung-hitungan banget kan. Nah, udah sini aku yang make upin kan jadi menghemat gitu. Ternyata bisa juga aku gitu. Bukan berarti langsung bagus ya, cuman maksudnya ternyata aku bisa, nggak kalah ya gitu sama si makeup artist yang kemarin. Gitu. Akhirnya ya udah tuh jadi sering keterusan gitu. Terus karena ada beberapa orang yang lihat ternyata Restu bisa make upin ya udah sini bantuin aku dong make upin buat ini, buat acara ini, buat ini gitu, dari mulut ke mulut gitu. Dari mulut ke mulut terus lama-lama tuh jadi banyak, dan karena memang dulu kan lagi Facebook lagi hitsnya ya kan. Jadi setiap kali aku make up tuh aku pasti taruh di Facebook, aku pasti upload di Facebook. Nah kayak gitu tuh, jadi makin lama makin banyak orang yang ngeh gitu. Terus jadinya aku ditawarin job di sana di sini, si ini tahu. Lebih si seneng ini. mana tuh? Lebih seneng jadi pramugari atau lebih seneng di makeup artist? Gimana ya? Dua-duanya sih sama-sama menyenangkan ya. Sama-sama menyenangkan ya, sama-sama menarik. Dua-duanya tuh punya tantangan tersendiri gitu. Aku juga sebenarnya untuk di make up itu dulu kan kalau waktu muda. Sekarang soalnya udah sekarang kita udah ya. tahu umur ya. Udah cantik-cantik kok. Kalau dulu kan soalnya pengennya tuh pengen kelihatan cantik gitu, dandan mulu gitu kan. Tapi kan itu kan nggak menikmati prosesnya, karena kan make upin diri sendiri beda dong gitu kan. Ternyata tuh setelah terjun gitu kan ke make up, sekali make upin orang itu kan minimal banget itu kan paling nggak 45 menit itu udah yang ngebut gitu kan make upinnya. Iya. Kalau yang standarnya kan biasanya 1,5 jaman, 1 jam 1,5 jaman gitu kan, make up sama rambut. Gitu. Nah, selama kita make upin itu kan kita tuh jadi banyak ngobrol sama kliennya, cerita ini itu, kayak gitu-gitu tuh yang bikin menarik tuh kayak gitu. Terus juga sambil ngobrol, terus sambil ngeliatin kan muka orang kan tiap orang tuh pasti beda-beda ya ininya. Iya. Jadi tantangannya tuh kayak gimana sih caranya nih ngakalinnya gitu. Mukanya dia nih kalau seumpama ada kekurangannya di bagian mana, yang di bagian mana, yang kayak gitu tuh yang bikin semangat. Nggak berasa 1,5 jam itu kan kayaknya lama banget ya. Iya. Tapi kayak gitu kemarin pas kita lagi iseng-iseng gitu make upin orang gitu tuh pasti nggak berasa gitu loh. Tahu-tahu udah selesai gitu. Terus ternyata pas lihat jam, ternyata lama juga ya gitu. Dan itu tuh kadang-kadang aku bisa sehari itu aku bisa pegang 4-5 klien, 4-5 orang lah gitu. Wah. Hebat banget bisa 4 banget tuh. Iya, capek banget tuh pasti. Kalau sampai 5 klien
Iya kayak gitu Sehari. tuh nggak berasa sih Mbak. Dulu tuh kadang-kadang aku kalau make up tuh aku dari subuh, dari jam 2 pagi, jam 1 pagi itu aku udah berangkat gitu. Karena kan biasanya kalau untuk pengantin gitu kan mereka jam 6 udah harus jalan, udah harus siap-siap Iya. kan gitu. Jadi kan dari setengah jam sebelum dia ganti baju kan aku harus sudah siap gitu. Belum kadang-kadang aku harus ini juga mengerjakan rambutnya juga. Itu kan juga butuh waktu gitu. Nggak cuma hanya si make up-nya aja kayak gitu sih. Kalau Imas nih lagi sibuk apa sekarang? Kalau aku dari dulu sih sejak dari lulus sih emang kerjanya kuliahnya arsitek, jadi kerjanya sih terus di arsitek ya, nggak pernah bener-bener ganti profesi. Cuman kebetulan karena di arsitek kita belajar Photoshop juga, desain-desain grafis gitu. Jadi kadang-kadang aku di organisasi tuh aku suka gambarin karikatur, suka bikin-bikin konten kayak gitu aja. Terus Tapi ini main jobnya arsitek. terus tuh ngajakin Imas, Mas jadi model gue nih gimana? Secara Apa seangkatan itu ya. Secara seangkatan lebih mungkin Restu juga udah. Ya banget dari banget? SMA. Jadi sebenarnya di 70 kan banyak ya gede ya. Jadi gengnya kan banyak. Ada geng si Restu punya geng sendiri, aku punya geng sendiri. Tapi kita selalu nongkrong bareng kalau nggak di GOR, di Lamandau gitu. Jadi geng yang kecil-kecil itu gabung dan weekend tuh kita suka janjian gitu. Jadi ya kayak gitu terus aja sampai kuliah juga masih anak-anak kita panggilnya kan angkatan kita Zapatista Cesta. Nah, Zapatista Cesta ini sampai kuliah pun juga masih berkala kita janjian bareng gitu sampai sekarang. Oh, asih. Tapi Mm-mm. pernah nggak didandanin Restu sebelum jadi model ini? Kebetulan aku memang ya karena aku jarang sih ya, karena kan aku juga profesinya di lapangan gitu kan. Terus kalau Di proyek jadi nggak pernah dandan gitu. Restu pernah punya klien temen anak 70 nggak? Alhamdulillah sih ada beberapa ya Mbak ya. Itu juga nggak sengaja juga sih beberapa. Kadang ada yang memang teman-teman seangkatan karena mereka ngelihat dari sosial mediaku. Terus ternyata ada juga yang kita dari umum gitu. Taunya pas kita udah ketemu, pas lagi make upin, ngobrol-ngobrol, ternyata alumni 70 juga gitu. Malah yang udah angkatan di atasku ya gitu, yang benar-benar emang kita juga nggak ngerti gitu. Oh, dari pertemanan itu yang entah dari mana itu dari mulut ke mulut, ternyata ketemunya anak 70 lagi. Iya deh, dan nanti katanya ada nih temen aku anak 70 82 katanya kliennya Restu nanti mungkin dia akan masuk juga ke Zoom untuk ngobrol-ngobrol. Ya ini kayak banget. Nah, udah lumayan lama nih kita ngobrolnya nih, nanti penontonnya pada nungguin nih kapan show-nya dimulai nih. Gimana? Boleh. Ayo. Cheers. Ayo kita mulai yuk. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja ya workshopnya ya. Oke. Ya, makasih. Sebenarnya makeup itu nggak ada benar atau yang salah. Kalau yang lengkap atau enggak itu nggak ada sebenarnya. Yang penting kita tuh aplikasinya benar, terus itu alat-alatnya itu kita ngerti gitu kegunaannya. Cuma itu aja sebenarnya. Terus kita takut mengaplikasikannya di rumah kita. Kalau semua mata kebelan, itu nggak masalah. Kita cuma tinggal ini aja dikurangin sedikit-sedikit. Bisa diaplikasikan dengan lebih sedikit. Nanti lama-lama sih sebabnya akan menyatu sama kulit kita gitu. Jadi make up itu semua orang bisa pakai. Semua wanita itu cantik gitu ya. Jangan takut pokoknya. Dan yang pasti kalau kita pede sama appearance kita sama penampilan kita
pasti kelihatan semuanya. Si makeup ini hanya untuk nambahin yang kita aja sebenarnya. Ya. Tinggal pakai lipstick ya, kan pakai masker. Lipstiknya itu karena kita kan sekarang lagi pandemi kan, mata lagi. Nah, kalau karena kita lagi pandemi kayak gini, pasti kita lebih banyak pakai masker kan ya. Kulit mukanya itu cenderung dia sebenarnya mukanya normal, cuman dia cenderung berminyak gitu karena ya jadi sekarang juga lagi gerah banget, panas ya. Nah, tapi kan kalau dilihat nih dari mukanya Imas, ini kan dia sebenarnya complexion mukanya, maksudnya apa namanya, tekstur mukanya itu dia nggak bermasalah, nggak ada bekas jerawat, terus mulus gitu ya. Nah, soalnya ada ini, ada sih ya sebenarnya nggak perlu ditutup itu adalah salah satu anugerah itu yang membedakan kita yang jadi ciri khas kan jangan malu justru itu yang harus dicobain kan iya dong. Nah supaya semua kulit mukanya itu kurang apa mulus gitu ya, kita bisa memang ditutup sedikit pakai kalau masih aku saranin terlalu tebal juga. Memang kita ada yang namanya contour untuk benar-benar menutup jerawat, mungkin ada yang kurang bagus ya ininya tekstur kulit mukanya. Nah, kalau untuk di rumah aja kita nggak perlu kemana-mana, nggak harus pakai concealer nggak apa-apa. Kita pakai bedak aja cukup. Bedak itu kan ada beberapa macam. Ada alas bedak, ya kan? Yang modelnya seperti ini. Ini contohnya ya, aku pakai velvet shoe yang murah. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini adalah alas bedak yang model cair. Nah, ada juga alas bedak itu yang modelnya seperti ini. Nah, dia modelnya krim kayak gini ya. Ada juga kayak gini. Ini agak lebih teksturnya agak lebih tebal. Ada yang lebih tebal lagi. Dia modelnya kayak gini ya. Ini krim. Nah, kayak gini. Ini modelnya krim. Itu lebih tebal lagi. Nah, semuanya tergantung keperluan kita. Karena kita sekarang lagi di rumah, kita pakainya yang cair aja boleh. Ya, yang light aja, tipis-tipis aja. Jadi nggak terlalu kelihatan medok ya kan. Nah, gimana sih caranya kalau pakai yang cair yang ini? Ditaruh di tangannya dicuci dulu, dibersihin dulu, cuci tangan dulu. Boleh pakai ini tisu basah boleh. Karena sekarang lagi pandemi gini kita harus concern ya. Pakai hand sanitizer dulu boleh. Kan sekarang lagi masih kan? Oh iya. Aku pakai masker dulu boleh ya. Nah ini maskernya juga. Oh, maskernya dari Kak Yuli juga. Nah ini maskernya dari Mas Yuliaman. Kalau mau boleh nanti masuk langsung ya. Nanti kita ada di ya. Nanti kita di chat ada ya. Oke. Ini kita akan dulu. Maskernya kita ini aja. Satu aja. Ini. Oke. Nah, kita taruh di banyak. Kita tutup aja kayak gitu.
Mungkin teman-teman ada juga yang mau langsung coba di wajahnya, boleh mendekatkan wajahnya ke kameranya. Kenapa sih supaya ditekuk-tekuk? Karena supaya dia masuk ke dalam pori-pori kulit. Nah, terus juga sebenarnya untuk mengaplikasikan ini tuh nggak harus pakai tangan juga, bisa pakai kuas itu boleh. Karena aku udah terbiasa pakai tangan, jadi menurut aku lebih cepat dan lebih nyaman sih pakai telapak tangan aja ya, bikin manual. Nah, ini kemudian dipakai ini untuk supaya merata semua. Naruhnya itu dibuka, jadi di satu bagian dulu, supaya yang di sebelah sini dulu. Nah, kayak gini. Bagian ini bagian selanjutnya. Aku nyobain tuh. Ini kamu ini ya, pakai jari yang tengah ini dulu. Karena kenapa mau pakai jari telunjuk? Karena kalau jari telunjuk itu kan dia lebih kuat tekanannya. Gitu. Oh, justru gitu pakai yang tengah ya, yang rata. Mungkin ini yang bagian sini. Nah, pakai ini aja saya. Terus digerakin jari-jarinya, bukan tangan ini, bukan tangan ini, tapi ini ya. Terus, nah ini kan kalau kita sabar, jadi kita sabar gini, tapi dulu sebar. Terus ditepuk-tepuk. Jangan lupa yang duluan ditaruh di bawah mata. Kamu lihat atas. Nah, ini bawah mata ini paling penting. Karena apa? Biasanya terjadi di bagian sini. Jadi yang harus kita paling perhatiin itu di bagian yang pinggir-pinggir. Nah, ini kayak gini di pinggir antara mata, kulit. Ini biasanya suka lupa jadinya sedang ya. Nah, setelah bagian sini, udah rata. Kita bagi jadi biar rata dulu semuanya di bawah ini jangan salah nih salah. Nah, ini salah. Oke. Nggak harus rata-rata banget. Kan kita kadang-kadang rata-rata sih capek ya. Usah takut. Ada ya. Kita bisa pakai spons ini gunanya untuk menyerap sisa-sisa tadi yang pembicaraan tadi. Diratain ini pakai spons ini jadi nggak usah takut. Ini bisa nggak usah terlalu ditekan ya. Sama kayak tadi kita pakai aja. Coba kita taruh di jidatnya, bisa nggak? Oke, boleh jadi tengah sih. Pakai dua ini aja kan? Satu aja, satu aja. Pakai foundation, terus kita ratain ya. Ini bukan ditutup ya, nggak bisa seperti kalau dia ada double, boleh ada di satu supaya rata. Terus taruh ke arah lambung, bawa ke arah lambung sini.
Biar enak gitu. Ini karena ini jadi otomatis leher harus diisi. Ini biasanya suka lupa ya kalau pakai jilbab cukup di sini aja, lehernya nggak usah. Untuk di leher itu nggak usah tebel-tebel. Jadi sisa-sisa yang tadi masih ada di tangan, nah itu tinggal dibawa aja ke sini. Yang penting di leher itu tetap kelihatan ada bedaknya. Pemilihan bedaknya gimana sih? Nah, sebenarnya untuk bedak kita cari, kalau mau beli ya, kalau kita mau beli di luar, kita cari yang tonnya itu, maksudnya warnanya itu 2 tingkat lebih terang daripada warna asli dari kulit kita. Nyobainnya di mana tuh? Biasanya di sini atau di sini? Kalau atau di mana? Sebaiknya sih kalau di sini, kalau di ini ya, ini kan dia pasti akan lebih muda warnanya dibandingkan yang sini. Ya. Jadi lebih baik kita kalau mau coba di sini, dia yang paling gelap. Ya. Jadi 2 tone di bawah ini. Gitu ya, 2 tone di bawah ini kita cobanya ya. Oke. Nah, ini pengaplikasian untuk alas bedaknya. Setelah alas bedak ini, baru kita kasih bedak tabur. Kecuali kalau udah biasa pakai bedak apa? Kalau kita biasa pakai bedaknya, cuma nggak punya ini ya, nggak punya foundation gitu. Terus kita biasa pakai bedak compact ya, itu nggak apa-apa loh. Nah, bedak compact kayak gini. Nah, biasanya bedak yang compact seperti ini dia udah ada foundationnya juga. Jadi lebih enak sih pengaplikasiannya, ya. Pengaplikasiannya itu langsung aja, ya. Dia langsung nggak perlu kayak tadi pakai foundation. Tapi caranya sama juga, ditepuk-tepuk gitu supaya dia lebih merata. Nah, ini karena tadi aku udah pakai foundation cair supaya dia lebih nutup lagi. Aku pakai begini, pakai bedak tabur nih. Oke, bedak tabur ini, nah kayak gini. Bisa mereknya apa aja, warnanya juga nggak harus sama seperti yang tadi. Jadi kita kalau beli bedak, kita boleh kok bedaknya warnanya yang satu warnanya terang, yang satu agak gelap, itu nggak apa-apa. Malah lebih enak karena supaya kalau seumpama yang tadi kita seumpama foundationnya terlalu terang, nah kita bisa tutup, kita bisa tambah sama bedak yang jadi itu kayak lembah. Nah kayak gini, supaya lebih pori-porinya, terus kelihatan lebih halus. Sama kayak tadi, pemakaiannya ditepuk-tepuk. Nah, kalau pakai bedak tabur, itu nggak perlu takut ya, kebelan apa nggak masalah. Jadi kalau bedak tabur ini kita nyarinya satu ton lebih tinggi dari yang warna yang foundation ya. Jadi kalau cari bedak seperti ini sih kita boleh yang lebih gelap boleh, yang 1 ton lebih gelap dari yang tadi juga nggak apa-apa, atau sama kayak muka kita sama kulit kita nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau make up sehari-hari di rumah itu kan, atau sehari-hari mungkin pakai ke kantor gitu ya, kadang-kadang ada yang nggak pede kan kalau kelihatan terlalu make up banget gitu kan. Sekarang lagi modelnya close gitu kan, make up no make up gitu, make up tapi nggak kelihatan kayak make up. Nah itu pakai bedaknya yang sewarna sama muka, sama kulit muka kita. Jadi dia nambah seger aja, kelihatan lebih halus aja. Restu. Oh, Restu, mungkin kalau ada yang mau nyoba boleh
dikasih lihat di kameranya dideketin gitu. Kameranya ini yang di zoom ini. Maksudnya wajahnya yang lagi pakai nyoba gitu. Pesertanya. Iya. Pesertanya. Oke. Kalau ada yang mau memamerkan kalian praktek, hasil. boleh. Ada yang mau kalian praktek terus pengen kasih lihat ke aku, boleh loh hasilnya. Ada yang kurang atau ada yang mau ditanyain, boleh langsung. Ya sambil jalan aja Restu. Oke, nanti sambil lanjut gak apa-apa ya. Oke. Nah, ini untuk bedak, udah beres ya. Dari aku udah beres. Kalau teman-teman di rumah mau praktek, mau nanti tanya-tanya gimana, langsung di sini boleh loh. Boleh angkat. Nanti aku langsung jawab. Oke. Nah, setelah dari bedak, kita lanjut ya ke alis. Untuk alis, kita sekarang alis tuh ada macam-macam alatnya. Kita bisa pakai pensil alis. Halo Isom. Ada Isom loh tuh. Oh iya, aku tadi lihat ada Rifa ya. Bentar ya. Ini dia ternyata. Nah, untuk alis, kalau aku pribadi, aku untuk aslinya biasanya aku pakai yang model pensil. Tapi sekarang kan ada juga yang modelnya pakai apa? Maskara gitu ya? Ada kan ya, yang ada. Buat alis yang kayak maskara gitu. Pakai krim gitu ya. Nah, biasanya kayak gini modelnya. Ya, dia krim. Ini lebih tebal memang. Terus lebih apa? Garisnya tuh lebih tajam, lebih halus. Gitu. Itu semuanya tergantung dari keinginan teman-teman sendiri sih. Pengennya itu alisnya tuh hasilnya yang bold gitu, yang memang kelihatan ada garisnya, atau mau yang natural. Nah, sekarang aku tunjukin yang natural dulu ya. Kalau untuk pakai pensil alis, kita mulainya. Jadi semua manusia itu alisnya itu pasti kanan dan kiri pasti ada perbedaannya. Jadi nggak ada yang perfect. Aku beda banget. Ya? Aku beda banget. Nah iya, semua orang pasti begitu. Jadi nggak usah takut. Kan kadang-kadang tuh pakainya lama gitu. Kanan kiri kok nggak sama-sama sih gitu. Bener. Nah gimana tuh cara ininya? Cara nyamainnya, cara ngukurnya itu ada tipsnya. Nah kalau untuk alis, ini kan dia ada ujung ininya. Nah untuk ujung alis, nah ini jadi muka itu ada garisnya, ada apa? Ada garis tengahnya. Nih dari sini diurutin ke hidung. Ini kan garis tengah ya. Nah, untuk si ujung alisnya ini itu cari 15 derajat dari si meridian ini tadi di tengah ini, 15 derajatnya kira-kira. Ini tadi kan tengahnya di sini ya. Nah, ini terus ada cuping hidungnya kan. Nah, diarahin itu. Biasanya itu searah sama cuping hidung ini. Nih, kayak gini lah kira-kira ya. Nah, itu baru kita mulai nih dari sini. Cara pengaplikasiannya gimana? Nah, untuk lebih enaknya, supaya nggak terlalu tebal, supaya nggak terlalu ketekan gitu. Kalau ketekan itu kan dia nanti jadi ketebalan. Nah, kita miringin. Jadi, selama kita pakainya seperti ini. Dimiringin banget. Kenapa sih? Supaya nggak terlalu tebal. Tetap kelihatan. Karena pensil alis ini kan dia
teksturnya itu agak lunak gitu ya, lunak banget. Nah, jadi kita sapu beberapa kali searah ke sini. Nah, gatasnya sampai mana? Nah, kita lihat. Sebenarnya ini juga patokannya nggak harus berapa derajat. Ini hanya gambaran aja ya, supaya nanti kanan kirinya sama ya. Untuk ujungnya itu tadi kan 15 derajat ya. Nah, untuk ujungnya nih kita sekitar 45 derajat nih. Nah, dari sini ke sini. Nah, padahal kan biasanya kan ada juga nih yang rambutnya sampai ke sini-sini. Nggak usah harus diturutin. Jadi kita tandain aja sedikit. Nah, jadi kita panjanginnya sedikit ke arah sini. Disapu-sapu gini aja. Kalau MUA dari 70 tuh beda ya, pakai meridian, pakai derajat-derajat sama sumbul. Oh gitu ya. Nah, ini kenapa sih kok pakai gitu? Supaya lebih gampang aja. Ya kan, jadi kita kalau ada angkanya kan, oh kira-kira begini ya, berapa derajat sih? Oh gitu. Jadi yang sana nanti sama nih. Tuh. Nah, setelah di bawah udah garisin ini. Kita kayak digaris, tapi pelan-pelan aja, nggak usah terlalu tebel. Kalau terlalu tebel, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Kalau tadi ketebelan, nggak apa-apa. Bisa disapu lagi. Ini pakai bedak lagi ya? Kalau salah untuk alis kita bisa biasanya kan kalau beli beli pensil alis itu kita ada yang ada sikatnya gitu kan, yang ada sikatnya modelnya kayak gini lah. Kan nggak ya? Ini kayak gini ya. Mana? Nih kayak gini sikatnya. Ini, nah kayak gini-gini lah. Nih ya. Oke. Kalau nggak ada sikat kayak gini, kita bisa pakai cotton bud juga. Sama aja. Nih, cuman tinggal di sapu aja nih searah ini. Nah, itu lama-lama hilang. Kelihatan nggak ya teman-teman? Nah, oke. Nah, baru deh. Kalau tadi yang ketebelan udah hilang, baru tinggal kita samain lagi. Nih, tadi kan kita di bawah, yang bawah dulu ya. Nah, sekarang baru atas nih, kita cari. Pengennya setebal apa sih alisnya, gitu kan. Kita cari yang paling ujung, paling atas. Nah, itu baru diratain. Kita miringin ya. Kita miringin seperti ini, miring banget cara naruhnya. Kan kadang-kadang teman-teman mungkin kalau nggak biasa, ada yang naruhnya dia begini, ya kan, arah ininya. Nah, untuk lebih enaknya, supaya nggak takut salah-salah juga, kita lebih miringin lagi nih, kayak gini, makainya untuk diri sendiri ya. Nanya dong, Mustu. Boleh. Tadi kan batasnya 45 derajat ya? Iya. Terus kalau ternyata alisnya melebihi itu, sisanya dipotong apa biarin aja? Untuk alis, kalau rambut alisnya itu terlalu panjang, saran aku jangan dipotong. Nah, si alis yang terlalu panjang itu, ini kan kita rapin dulu nih. Si alis nanti yang sisa-sisanya ini bisa kita tutup pakai bedak. Gitu. Nanti pada saat terakhir waktu finishing, terus supaya lebih rapi, kita bisa tutup pakai bedak. Nanti aku ajarin cara naruhnya ya. Nah, ini kan ini pasti akan ada akan ada yang nggak rata nih. Nah, kita bisa ratain pakai jari kita aja. Nah, gimana caranya untuk menentukan ujungnya ini? Bukitnya? Bukit dari si alis. Nah, untuk nunjukin bukitnya si alis, ini tadi kan itu, nih, ini tadi kan 45 derajat ya. Nah, kita cari nih tengahnya, dari ini ke sini, nih sekitar 35 derajat lah, 35 derajat atau 30 derajat.
Tergantung teman-teman pengennya sepanjang apa. Kalau aku senangnya itu yang natural, jadi sekitar 30 derajat dari sini. Nah, kalau diukur dari sini, kalau dari sini, tadi kan dari meridian sini ya. Nah, untuk enaknya sih aku garisnya dari sini nih, dari si cuping hidung aja. Dari cuping hidung biar nggak terlalu susah ingatnya ya. Nih, ya, 45 derajat dari si cuping hidung aja. Ya, jadi 45, ini 45. Nih, jadi, ini si bukitnya tuh di sini. Nah, kita garis agak ditekan sedikit untuk nandain. Untuk nandain tingginya. Nah, ini kan kelihatan tuh ya ada garisnya, agak kelihatan lebih tebal, nggak apa-apa. Nah, kita untuk ngilanginnya pakai jari aja nih, diratain atau pakai ini juga bisa. Pakai ininya, nah disapu aja. Ini kan ada bagian lurusnya. Nah, ini kita untuk menghapus yang tadi kalau ada kurang rapi. Nah, ini dirapiinnya pakai ini. Kalau nggak ada kuas khusus, kalau ada kuas khusus lebih enak lagi. Maksudnya kuas khusus kayak gimana sih? Jadi kuas itu gunanya supaya kita lebih gampang ya untuk mengaplikasikan si make up ini. Kuas itu kan ada yang kayak gini nih. Nah, oke, ini ada garisnya nih ya, kuas. Garis lurus. Kuas apa itu ya bisa dipakai. Jadi nggak harus kuas ini kita harus punya, nggak usah. Kita lihat aja kita punya apa di rumah. Kalau adanya cuman ini aja, apa namanya, sikat, pakai sikat. Kalau adanya apa namanya, cotton bud aja cukup. Nah, ini cuman buat supaya garisnya rata aja. Bagus ya. Nah, kuncinya pakai make up itu harus sabar ya. Jadi kesabaran kita itu amat sangat menentukan hasil. Kadang-kadang kan pengen cepet-cepet tuh. Nah, itu yang bikin terus jadi malah nggak kelar-kelar. Karena pengen cepet-cepet kelar. Karena malah jadi berantakan karena kita nggak sabar. Nah, kuncinya di make up itu hanya garisnya itu harus rapih aja. Rapih maksudnya terlihat rapi. Gak harus perfect banget, rapi banget, enggak sih. Bisa nanti kita langsung tutup pakai bedak juga bisa untuk supaya ininya lebih, nah supaya lebih rapi. Nah, ini kan di ujung-ujungnya nih kan ada rambut-rambut ini ya. Nah, ini tinggal kita ratain aja pakai tangan aja. Nih, pakai tangan ini, pakai ujung ini. Nah, pakai jari tengah ya. Atau kalau pakai sikat tinggal ditarik ke atas gini. Ini apa sih? Biar kelihatan lebih natural aja. Kelihatan kayak alis asli. Kayak gitu aja. Ini kalau mau yang natural, terus tinggal diisi aja nih, diseset gitu. Nah, ini semakin ke ujung, terus semakin tipis. Nah, caranya nih kita bikin garisnya gini. Nah, tuh, jadi makin lama makin lancip. Tuh. Ini kalau alis. Nah, kalau pengen lebih rapi lagi, kalau teman-teman punya yang modelan krim ya, nah, kayak gini nih. Ini bisa dipakai krimnya. Dikeluarin aja sedikit. Oke. Nah, yang tadi udah kelihatan, biarpun tadi kelihatan kan memang
garisnya itu masih, kalau kita lihat deket-deket itu masih ada agak geradakan gitu ya. Kalau kita pakai ini, nah ini jadi bisa lebih lurus nih. Jadi kita tarik. Kalau tadi kan bawah nih, selama kita pengen bawahnya dulu. Oke, bawahnya ditarik. Sama ya, naruhnya tadi miring. Oke. Nah, yang satunya, karena kita pakainya karena kita tadi pakai kuas, jadi kuasnya itu harus ditekan dikit. Nah, supaya apa? Supaya nempel. Nah, ini dia jadi lebih lurus, lebih rapih kalau pakai kuas. Kalau nggak seneng terlalu bold gini, terlalu tebal, tipisin lagi pakai yang tadi, atau pakai cotton bud ya. Disapu aja, disapu dikit-dikit, jadi ditaruh terus diangkat, taruh angkat gini. Tadi ada yang nanya ya? Itu. Coba aku bacain dulu. Ya. Nggak ada, belum. Oke. Alisnya Kak Imas sih udah bagus. Nggak sama ya tuh. Kanan kiri beda banget ya. Tantangannya gitu. Oke. Oh, suaranya menggema. Oh, maaf kan. Masih menggema nggak ya sekarang? Semoga enggak ya. Udah nggak gema lagi kan? Oke, nggak gema lagi ya. Imas, bulu matanya rontok-rontok nih. Banyak yang kangen kayaknya sama Imas ya. Kayaknya lagi stres. Imas coba lihat ke atas dulu. Nah, berhubung di sini kita agak kegerahan karena lampu-lampu, jadi keringetan ya. Nah, jadi kita, kalau kita keringetan, terus kan bedaknya jadi kayak ngumpul-ngumpul gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Diserapnya pakai ini aja, pakai spons atau pakai tisu. Tisunya sama kayak tadi, ditekuk-tekuk aja. Jadi nggak usah takut bakalan hilang bedaknya. Nggak apa-apa. Tadi kan masih ada bedaknya tuh di sponnya. Nah, itu bisa nutup. Oke. Nah, sekarang yang satu lagi, Mas, boleh praktek langsung. Gak takut. Soalnya kok pakai kayak busur dan derajat gitu loh. Tapi aku agak-agak. Nah, kita ulang lagi ya. Ini kan buat buat ujungnya awalnya dulu ya. ujung sini dulu ya. Oh ya. Kita kan mulainya kita dari ujung awal ya. 15 kan? Ya, kita 15 derajat. Tambahin sedikit ya. Terus, terus yang sini tadi sekitar 45 derajat, ya kan? Paling ujung. Ya, nggak usah ujung-ujung banget. Oh, sorry. Nah, di sini aja. Oke. Nah, tinggal sekarang mulai ini learning by doing banget ya. Terus yang ujung ininya, ujung itunya nih dari cuping hidung. Cuping hidung 45 derajat juga. Kira-kira di sini benar. Nah, oke. Seenggaknya kira-kira biarpun nggak benar-benar titiknya, tapi kan udah kelihatan kan, oh aku sampai situ nih. Ya. Nah, dimiringin. Ya gitu. Baik. Ya, itu udah benar tuh. Karena aku agak takut-takut ya, jadi kayak tipis. Nggak apa-apa, tipis-tipis aja. Ketebalan juga nggak apa-apa. Kalau ketebalan bisa dihapus ya? Bisa, nggak usah takut. Tadi ada Kak Yuli tuh, kemana ya? Cuman kok ininya aku kurang bagus ya tuh, nggak apa-apa. Bagian depannya. Nanti itu yang bagian depannya bisa diakalinya pakai tangan. Iya, pakai tangan, pakai ujung jari ini boleh. Jari ini boleh. Nih, diarahin ke atas nih. Tuh, jadi dia kayak nanti hasilnya jadi kayak
agak-agak hilang gitu kan, agak-agak hilang. Tapi kayak nyatu kan? Nah, gitu. Pakai cotton bud boleh ya. Cukup kok. Nah, sebentar. Supaya ininya nanti nggak ketebelan, kita arahin dulu garisnya. Garisnya dari sini ke sini dulu. Yang bawah dulu ya. Bawahnya dari yang garis bawahnya dulu kita tentuin garisnya. Nah, supaya lurus, supaya rata. Oke. Nah, yang ini nggak ada, nggak apa-apa diisi nih. Ini kan nggak ada apa namanya, nggak ada bulunya, isi. Tapi segaris. Nah, segaris dari sini ke yang tadi, ke ujung yang tadi ditandain, yang 45 derajat tadi. Jadi digaris lurus, seret gitu. Biar nanti lurus. Nah. Oke. Baru setelah yang di bawah yang atas. Yang atas tentuin dulu garisnya, lurusin. Nah, tadi kan udah ditandain tuh. Oke. Nah, Mbak Imas yang sabar aja, pelan-pelan aja. Jangan pengen cepat selesai. Nah, ya gitu. Oke. Nah sekarang kita harus lihat di kaca supaya kelihatan kanan sama kiri itu ngelihatnya langsung di kaca yang besar. Nah, jadi biar kelihatan. Nah, ini kan kalau di kaca yang besar baru kelihatan kan? Itu kanan sama kirinya, oh ternyata yang ini terlalu tebal ya, terlalu lebar ya kan? Nah, gimana caranya? Kita pakai bedak. Tadi kita ada foundation kan? Ada foundation atau bedak apa? Bedak compactnya tadi diambil sedikit ya. Ditutul aja nih sedikit. Oke. Nih di ujungnya. Oke. Baru kita lurusin di sini garisnya. Ini kan tadi garisnya tadi batasnya dari sini ya. Batasnya sini. Kita garis. Nah, yang tadi ketebelan. Yang tadi ada ininya kita tutup. Yang tadi terlalu lebarnya. Nah. Disapu aja. Kelihatan? Oh iya, jadi menipis. Iya, yang tadi jadi menipis. Jadi nggak usah takut salah ya, teman-teman. Apalagi ada juga kan yang alisnya kan tebal banget ya. Yang alisnya tebal banget itu nggak usah takut. Kita ditipisin aja pakai bedak. Bedaknya kalau bisa yang agak lebih gelap tadi. Jangan yang terlalu terang juga. Karena takutnya nanti kalau bedaknya terlalu terang, ini kan ada rambut-rambut nih. Nanti terlalu putih jadinya. Kayak ada apa? Ada uban-uban gitu. Nah, ini baru kita ratain. Tadi digaris lagi dikit, digaris lagi ya, ulang ya. Ini yang atas juga ya, digaris ulang ya. Garisnya sedikit-sedikit aja, sekali angkat, sekali angkat. Nah. Kalau ketebalan gimana? Nah, kita lihat. Ini kan tadi udah jadi yang di sini. Kalau yang di sini tebal, terus nggak bisa diakalin lagi, ya udah. Yang tadi kita tebelin lagi, kita tambahin. Nah, ini tadi karena yang ini dia lebih tebal atasnya, bawahnya kan udah tuh sama ya arahnya. Nah, yang ini kita tambahin sedikit. Kita tambahin sedikit tapi segaris ya, segaris ke belakang. Segaris ke belakang. Segaris ke belakang, dikit-dikit aja.
Kalaupun nanti ketebelan, jangan takut, ada bedak. Nah, kalau pakai alis nih kita harus sering-sering lihat dari jauh. Tuh. Udah sama belum kira-kira apa nih yang agak beda? Oh, yang ini kayaknya kurang naik atau yang ini kurang turun. Nah, ini tinggal dihilangin aja. Kalau tadi dihilangin pakai bedak masih agak susah, kita pakai tangan ya. Nih, pakai tangan untuk menghapus sama sekali. Pakai tangan, pakai jempol aja, pakai ujung jempol nih, terus agak ditekan untuk menghapus. Jadi menghapusnya gimana? Kita bawa segaris. Ini supaya nggak terlalu tebal aja. Iya, tadi kan udah ditambahin tuh. Tapi kan nggak mungkin kita tambahinnya terlalu banyak atau terlalu tebal ya. Supaya apa sih? Ya biar nggak kayak Shinchan aja. Nah, ini teman-teman, di alisnya Imas, ini kan ada yang rambutnya masih ada ya. Nah, kayak gini. Ini teman-teman nggak harus ditutup semua sama pensil alis, nggak apa-apa. Oh, ujung. Iya, nih atas ini nih. Ya, kalau buat teman-teman yang biasa alisnya dicabut nggak apa-apa. Itu daerah itu dicabut. Tapi kalau buat yang nggak biasa, kita nggak usah kasih dibiarin aja rambutnya, nggak usah dihilangin, tapi nggak usah ditebelin sama pensil alis. Nah, jadi hanya sekilas aja. Jadi tingginya nggak harus ngikutin rambut yang paling atas. Supaya Supaya garisnya itu juga kelihatan lebih simetris, nggak yang terlalu melengkung, ya kan? Nah, ini rambut posisinya lebih tinggi daripada yang ini. Tapi kalau aku ikutin yang ini, dia tinggi sebelah. Ya, terus nanti jadi ketebelan, ya kan? Tapi kalau alis itu kan sebenarnya itu kayak tanda tangannya kita. Jadi kalau memang kita senangnya alisnya tipis, yang yang zaman dulu tuh yang cuma segaris gitu, yang apa-apa, 90s gitu, zaman aku SMA dulu aku sukanya kayak gitu, makanya alis aku kayak gini, nggak ada alisnya. Nah, tapi kan kalau sekarang modelannya kita natural ya kan. Nah, itu cara ngakalinnya seperti itu. Jadi kita bikin garis aja. Ini dibikin garis dari sini ke sini, ya. Dari sini ke tadi yang bukitnya, tanda bukitnya, kita garis. Rambutnya yang sisa biarin aja. Nah, oke. Ngilangin di ujung. Nah, ditekan pakai jari. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang udah praktek nggak di rumah, teman-teman? Teman-teman yang udah nyobain, lihat. Coba yang udah nyobain bisa kasih lihat hasil pekerjaannya sendiri. Boleh ya. Dibuka videonya. Praktek boleh loh. Dibuka videonya ya. Biar dapat apa? Ada apa tadi? Kita mau ngasih apa? Oh iya, kita ada giveaway loh. Kita ada 4 giveaway. Nanti aku giveaway, kirim ke ya. rumah masing-masing ya. Kita ada pouch dari YSL, sama ada ini apa? Brush. Ada brush untuk foundation. Wah. Iya nih, Kak Restu. Ini waktunya tinggal 20 menit lagi ya. Oh, baiklah. Alisnya cepet. Oke. Ini kira-kira kayak gini alisnya. Ini diarahin tadi ke atas alisnya. Nah, pakai tangan aja nggak apa-apa. Tuh, jadi samar-samar, kelihatan samar-samar ya teman-teman. Nggak harus sama banget ya. Pokoknya yang penting kelihatan dari jauh, sudah rapi gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang alisnya segaris kayak artis-artis di luar negeri ya, zaman sekarang, itu tuh mereka pakai apa sih? Mereka pakai ini. Jadi pakai kuas ya. Terus si foundationnya tadi itu ditaruh di kuas.
foundationnya. Nah, kayak gini. Kayak gini di foundationnya boleh apa aja ya. Ditaruh. Nah, ini tadi untuk ngapus supaya alisnya halus banget. Nih, ditarik garisnya. Nah, ini teman-teman kalau yang mau alisnya kelihatan celong banget, nah ini dibikin garis pakai kuas. Tuh. Baru diratain deh, pakai tangan boleh, pakai kuas boleh. Karena aku biasa pakai tangan aja, jadi aku pakai tangan. Nah, jadi yang tadi beda warnanya, sekarang udah kelihatan lebih nyatu. Ya, yang atas juga gitu sama. Di garisnya pakai kuas, pakai foundation. Nih. Ini alternatif lain ya, selain tadi pakai si spons. Ini supaya kelihatan halus banget. Kalau mau lebih kelihatan lebih tajam lagi alisnya ya ditebelin warnanya. Jadi dia kelihatan garisnya kelihatan celong banget. Oke. Nah, terus kita baru ratain kanan kiri untuk lihat panjangnya nih. Panjang paling depan. Agak ditekan sama jari aja. Nah, supaya gitu. Supaya lebih natural aja. Jadi kalau teman-teman ininya garisnya tuh terlalu cerong, diratainya pakai tangan aja. Pakai tangan sendiri, tangannya tapi harus bersih ya. Cuci tangan dulu. Oke. Nah, ini kayak gitu untuk alis, kira-kira seperti itu. Lalu setelah alis, nah kita tuh selain bagian dari wajah kita yang paling menonjol itu adalah bagian mata yang bikin kita hidup. Nah, jadi sekarang aku ajarin gimana cara pakai eyeliner supaya matanya itu kelihatan lebih hidup. Ya. Di rumah masa pakai eyeliner sih? Boleh dong. Ke tukang sayur aja. Belanja di tukang sayur. Loh, kita kan nggak tahu. Kalau kita keluar rumah terus tahu-tahu ketemu sama bekas gebetan gimana? Ya kan? Nah, jadi kalau untuk eyeliner itu juga ada beberapa macam. Ada yang tadi modelnya kayak krim gitu. Modelnya kayak gini lah ya, krimnya tuh. Biasanya eyeliner. Ada juga yang modelnya kayak gini, kayak spidol. Atau pensil. Saya modelnya kayak pensil. Oh, ini cair ya? Ini cair? Iya, ini cair. Ada juga yang modelnya cair ya kan. Nah, aku nggak ada. Oke, sekarang aku pakai yang model spidol. Karena mataku kecil nih. Mataku kan agak sedikit. Ya. Nah, untuk mata yang kecil, jadi kita untuk awalnya itu kan kita lihat dulu mata kita. Yang lebih, pasti mata itu kita ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Enggak benar-benar perfect sama gitu ya. Nah, kita liatin dulu di kaca, mata aku tuh modelnya, yang ini kayaknya lebih panjang, ini yang kelihatannya lebih, nah kayak mata Imas nih. Kalau dilihat itu berarti ini lebarnya, lebar bukaannya, ini lebih kecil daripada yang kiri ya kan, yang ini lebih tebal ya. Nah, berarti gimana cara ngakalinnya teman-teman? Ini garisnya, garis eyelinernya, kita bikin lebih tebal nanti, maksudnya lebih lebar ininya. Nah, kita mulai dari ujung juga ya. Sama caranya kayak tadi, kita miringin banget. Kita miringin banget supaya garisnya juga taruh ke garisnya tuh lebih gampang, lebih lurus gitu. Kita juga naruhnya sedikit-sedikit. Taruh angkat, nggak usah dari ujung ke ujung harus lurus, garisnya harus. Kalau matanya kecil lebih lebar apa lebih kecil? Gimana? Kalau matanya lebih sempit, eyelinernya lebih lebar apa lebih tipis? Oh,
Kalau jadi gini, kalau matanya kecil, eyelinernya itu usahakan agak lebih tebal supaya kelihatan matanya lebih besar. Jadi kelihatan lebih lebar ini apa? Jarak lebarnya ini lebih besar. Cara ngakalinnya gitu. Bisa juga kalau sekarang kan teman-teman pasti suka pakai bulu mata palsu ya. Kalau pergi-pergi maksudnya. Mungkin kalau di rumah males doang ya. Itu nanti bisa diakalin cara naruh lem bulu matanya. Nah, ini nanti aku tunjukin gimana caranya. Sekarang aku tunjukin gimana cara naruh garis untuk si eyeliner ini ya. Nah, ini sedikit dilurusin. Ini harus ke arah atas ya ujungnya. Kenapa? Supaya matanya kelihatan naik. Kalau kita naruhnya ke bawah, nerusin ini tujuannya ke bawah sini, nanti matanya jadi turun. Jadi ini harus ke atas. Jadi salah nggak apa-apa, garisnya salah nggak apa-apa. Tinggal dihapus pakai ujung jari, sama kayak tadi alis. Kenapa harus naik garisnya ke atas? Supaya matanya kelihatan naik, supaya matanya kelihatan lebih lebar. Nah, kalau ini aku tunjukin ya, contohnya kalau matanya itu turun. Oh, gitu. Nah, nih kalau kita turun sayu itu, ya jadi sayu tuh. Ya kan kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini contohnya. Supaya naik nih, ditarik pakai tangan. Wah. Nah, nanti dia akan kelihatan. Kan ada bekas-bekasnya tuh. Biarin, nggak apa-apa. Dihapus pakai ujung jari aja. Tuh. Hilang kan lama-lama. Nah. Kelihatan setengah. Jadi cantik banget ya matanya kelihatan. Padahal ini cuma dari eyeliner doang loh. Itu keajaiban eyeliner. Teman-teman jangan jangan takut untuk pakai eyeliner. Kapanpun itu kita nggak masalah, mau di rumah juga nggak masalah kok kita pakai eyeliner. Nanti si eyeliner ini mungkin waktu kita pertama kali pakai itu kan kayak tebal banget ya. Tapi lama-lama nanti kalau dia udah menyatu sama kulit, udah kena keringat, itu udah nggak terlalu tebal lagi. Jadi kelihatannya natural. Nah, ini disapu ke atas nih. Oke. Nah, itu aku kan sebenarnya mau nyoba, biasanya kan aku nyobain nih abis ini aku gitu ya. Cuman kan aku so bad with eyeliner dan waktunya mepet. Oke. Mendingan matu aja deh. Oh, jadi kamu maunya aku aja, nggak mau coba? Nggak, soalnya waktunya kan udah tinggal 20 menit matu. Daripada belepotan ya kan. Oh, gitu. Ya. Tadi gimana caranya nih? Aku ingetin lagi ya, aku ulang lagi. Ini jadi arah si pensilnya miringnya itu searah sama si mata. Nah, jadi miring banget nih. Supaya apa? Supaya nggak ketebelan. Nah, terus kita tarik ke belakang supaya jadi satu garis tuh gampang gitu untuk menggarisnya, untuk mengarahkan. Nah, ini tadi kan lebih tebal. Karena matanya Imas yang daerah sini, dia sudah gede, jadi garisnya yang tadi ini lebar, yang ini lebih tipis saja. Diarahin ke atas ya. Nah, baru diulang lagi, disapu lagi ke dalam boleh. Atau kalau teman-teman nggak biasa, itu diarahin dari sini aja. Dari depan lagi diulang. Harus tuh sambil lanjutin make up-nya kita ajak ngobrol Kak Sari ya, boleh? Boleh. Selamat sore Kak Sari. Halo. Halo. Ya. Halo. Ini karena waktunya juga udah mau sebentar lagi sambil Kak Restu menyelesaikan make up-nya. Kak Sari katanya ada yang mau diomongin mau dikasih tahu testimoni tentang Kak Restu ya? Oke. Udah lama banget Kak Restu. Udah 6 tahun yang lalu kita kolaborasi ya. Iya.
Dulu Udah senang lama banget banget ya. saya fotonya sampai saat sekarang nggak saya ganti-ganti di Facebook saya. Karena itu kenang-kenangan yang nggak mau saya lupain. Karena make up-nya oke banget loh. Oh, Masya Dan Allah. Terima kasih, Kak sekarang Sari. juga masih kepake. Ini saya juga sambil belajar ulang lagi. Karena mau ngikutin caranya Restu untuk daily make up yang sekarang lagi tren ya, nude color. Tapi gimana caranya kita nggak kelihatan kayak sembab, kayak bangun tidur. Karena kan kadang-kadang muka orang nggak selalu ada yang cocok dengan nude color. Iya, benar. Kadang-kadang kita nggak bisa cocok. Jadi kalau yang seangkatan saya tuh mungkin zaman dulu senang pakai warna yang gelap gitu kan, pakai hitam atau smoky eyes kayak gitu. Nah sekarang kita harus ngikutin model. Gimana sih caranya biar kelihatan natural tapi tetap kelihatan kalau kita bermake up, ya kan? Nah tadi kayaknya Kakak Restu udah ngajarin base-nya adalah di foundation. Benar nggak? Karena foundation kayaknya benar-benar basic untuk membuat wajah kita menjadi tampilannya agak berbeda. Oh, oke. Iya sih. Jadi kalau nggak pakai foundation, kalau kita nggak fresh, itu kan kelihatannya kayaknya make-up-nya datar aja. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan foundation ya, foundation itu kalau yang nggak punya foundation itu bisa diakalin juga pakai bedak compact ya, bedak compact. Nah, jadi kalau untuk foundation teman-teman supaya kalau mau mainnya di complexion aja, maksudnya di warna kulit muka aja, itu pun sudah bisa sedikit mengubah. Jadi kalau tadi yang aku tunjukin di mukanya Imas itu kan hanya satu warna ya. Satu warna bedak aja. Supaya mukanya itu kelihatan lebih berbentuk, lebih kelihatan, lebih menonjol. Nah, itu kita bisa pakai kontur. Maksudnya gini, kontur itu mempertegas garis muka ya. Nah, jadi seperti ini. Muka kita itu kan ada tulang pipi nih. Ya, tulang pipi ini bisa kita tonjolkan dengan memberi warna yang lebih gelap. Kalau kita nggak punya, kita kan karena aku makeup artist, otomatis aku ada alatnya. Tapi kan teman-teman di rumah belum tentu ada ya. Bisa diakalin loh teman-teman. Nggak harus punya bedak 3 macam warna, nggak harus. Jadi teman-teman kalau seumpama memang pengen gitu kan, pengen bikin mukanya lebih terlihat lebih berkontur, lebih hidup, itu teman-teman bisa beli kontur. Nah itu modelnya juga macam-macam, ada yang modelnya krim, ada yang kayak gini. Ini contohnya ya, ini warnanya gelap. Si kontur ini harus gelap karena dengan lebih gelap dia akan kelihatan bayang-bayang tulangnya. Itu aja sih sebenarnya bedanya itu. Oke. Nah, eyeshadow kan ada modelnya seperti ini ya, ada macam-macam warnanya. Kita cari warna yang paling coklat, yang paling gelap. Ini karena eyeshadow-nya ada sedikit bling-blingnya, kita jangan pakai. Oke. Untuk kita pakai yang eyeshadow-nya itu polos kayak gini. Kayak gini contohnya. Nah, nggak ada bling-blingnya. Ini bisa kita akalin ya. Caranya gimana? Oke. Polosnya ditaruh, disepuh, jadi supaya nggak ketebelan. Nah, tapi kan dia akan kelihatan
bibir. Ya, kalau mau kelihatan nih. Ini dari sini ditarik ke arah bibir ya. Ini aku kasih contohnya dulu. Sekali tarik aja, 1. Nah, ini kan kelihatan ya ada garisnya sedikit. Ini kan agak tebel ya. Nah, ini hanya untuk tanda aja untuk. Nah, ini terus kita baurkan, ditepuk-tepuk lagi, dibaur agak ditekan, terus diarahin ke bawah. Nah, ini supaya kelihatan mukanya tuh kurus tirus ya. Kalau yang sekarang namanya tirus ya kan, maunya kan kelihatan gitu ya. Padahal Lima sudah tirus tuh. Untung tapi ini bentuknya bulat maksudnya. Nah, tuh kira-kira kayak gini ya. Nah, ini biarin aja agak tebal, tapi yang penting udah kelihatan konturnya ya kan. Oke. Ini supaya kelihatan tirus aja. Nah, kelihatan kalau dari depan tuh. Nah, kalau dari depan nggak kelihatan, terusin lagi teman-teman ke arah sini. Ke arah bawah mata sini garisnya. Biar kelihatan dari depan. Nah, kelihatan nggak ya teman-teman? Nah, Kelihatan. Eyeshadow jadi bisa dipakai loh. Pakai yang warna coklat aja. Jangan hitam. Hitam sih boleh aja, tapi nggak usah terlalu tebal. Jadi kita kalau ketebalan itu nggak apa-apa, jangan takut. Tinggal ditipisin aja pakai ini kita, pakai spons kita. Pakai yang tadi, yang udah kena bekas-bekas. Ini apa? Kena bekas-bekas bedak. Kena bekas-bekas bedak. Foundation. Ya, foundation atau bedak. Kayak gini. Karena tuh, ini kalau baru setengah jalan gini terus waktunya habis, terus apa yang harus dilakukan nih? Pakai apa lagi? Pakai lipstick apa-apa, pakai apa, gimana gitu? Jadi kita yang paling penting kalau udah mata sama udah bedak, sama udah alis, itu sebenarnya udah setengah jadi. Ya kan? Tinggal kita pakai lipstick aja sih, udah cukup. Kalau untuk di rumah nih ya. Udah boleh jalan-jalan separuh make up. Sebenarnya make up itu nggak susah lagi kok, nggak susah. waktunya. Sampai Nih, jam berapa kita? Dikit lagi ya, yang sebelah sini ya. Sampai beberapa menit menuju maghrib ya. Baiklah. 15 menit lagi ya. Oke, 15 menit lagi ya. Oke, bisa. Kita Saya udah arahin jadi. tadi dari Satu piring ya, Mas. ke arah ujung bibir ya. Sekali ini, nah sekali ini. Sekali usap tuh. Kalau masih kurang tebal, kita tebelin lagi. Kita kasih lagi, ulang lagi. Nah, arahin ke arah depan. Nah, terus setelah garisnya kelihatan, baru dibaurkan, biar nyampur. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk shadow-nya dari muka, supaya kelihatan, kelihatan garis pipinya itu terlihat lebih kenceng, tajam. Jadi kita tunjukkan itu gelap terangnya bedak. Jadi untuk si bedak daerah sini ini gelap ya. Daerah sini gelap, daerah sini gelap. Nah, kalinya pakai eyeshadow ya, jadi nggak harus punya bedak yang warna gelap ya. Nah, nanti yang sini ini ditebelin warna terang. Tadi kan bedaknya ada yang warna terang kan? Nah, jangan pakai yang tadi bekas yang tadi ya di sponsnya, kita pakai yang sisi selanjutnya yang bersih ya, biar warnanya nggak kecampur. Nah, setengah jam lagi deh itu ya, ntar kalau pakai yang itu di sini. Nah, ini kita dari bawah mata dulu. Nih, ini agak tebal kan? Bawah mata itu kita kasih bedaknya agak tebal, nggak apa-apa karena mata itu kan suka keringetan ya. Nah, ini supaya lebih halus. Ditepuk-tepuk
Kalau udah 40 tahun tuh kantong mata ya tuh. Iya, kantong mata. Kalau kantong mata itu harus pakai Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau itu harus pakai alatnya lebih ini lagi ya. Nggak bisa hanya pakai bedak yang ini aja kalau untuk bawah mata. Itu kita pakai bedaknya lebih tipis lagi, maksudnya dia teksturnya lebih tipis lagi. Kenapa? Karena bawah mata ini kan dia pasti ada kerut-kerutnya nih. Nah, kalau bedaknya kita pakai yang bedak yang biasa tadi, ini nanti kerut-kerutnya akan kelihatan. Jadi untuk bawah mata, kalau dia matanya suka berkantong, itu memang harus punya lagi yang lain. Dia Krim. Ya, dia model krim boleh, model apa namanya, model yang tubel kayak tadi juga boleh, yang modelnya kayak gini lah ya, tubel seperti ini. Oh, yang terus kayak tuh gini. ada yang tanya nih. Iya, ya boleh. Yang nanya nih daerah mata nih Kak, ngomongin daerah mata. Setiap dari Kak Ina Sriamin 783 sama Kak Rina nih, dua-duanya ngomongin masalah mata. Setiap saya pakai eyeliner, selalu keluar air mata. Bagaimana cara mengatasinya? Terus yang kedua, kalian ya biar kita bisa langsung dijawab sama kalian sekalian. Jadi kalau pakai eyeliner itu bisa jadi nggak sama ya antara mata kanan dan kiri. Iya. Jadi memang antara mata kanan dan kiri itu kan pasti selalu beda. Nah, makanya tadi cara ngakalinya dengan menggunakan eyeliner itu, memang dengan eyeliner itu pasti mata kita jadi akan lebih kelihatan bedanya, ya. Karena kan matanya jadi kelihatan, garisnya kelihatan lebih tebal, ya kan, kelihatan lebih jelas. Jadi perbedaan mata kita yang tadinya mungkin kita nggak terlalu perhatiin kalau kita lagi nggak make up, itu jadi kelihatan banget kan. Nah, tadi makanya kita harus akalinnya dari si tebal si eyelinernya itu. Nah, dengan eyelinernya makin tebal itu, otomatis kan nanti akan kelihatan ya kalau semua kena air mata nih. Ya. Nah, jadi supaya apa namanya, air matanya itu nggak menghilangkan si eyeliner ya. Jadi si eyeliner ini kan dia ada di atas mata sini ya, sampai ke bawah ini. Tapi kalau matanya biasanya yang berair pasti di ujung-ujung sini ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita ini eyelinernya jangan sampai ke ujung naruhnya. Eyelinernya dihilangin ya, yang di ujung sini, supaya nggak terlalu kelihatan bahwa si eyelinernya itu nanti menghilang. Ini dia dihapus aja nih. Kalau seumpama, ini kayak Imas nih, kalau lagi keringetan itu pasti kan ada di sini nanti hilang ya. Nah, kita hilangin nih yang ujungnya ini. Jadi eyelinernya itu hanya setengah, 3/4 mata aja. Nggak usah pakai ujung. Maksudnya di ujungnya kita baur aja, jadi nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu tajam, nggak terlalu lancip maksudnya ya. Nah, kayak gini. Bisa juga dengan cara kita akalin. Kita pakai si eyeshadow tadi, yang gelap, yang tadi bisa kita pakai untuk ini ya, contour. Si eyeshadow gelap ini untuk ngakalin supaya kita nggak perlu memperbaiki si eyeliner ini nanti pada saat di acara ya. Kita bisa akalin dengan ini. Nih si warna coklat, eyeshadow warna coklat, ditaruh nih pakai tangan aja. Pakai ini juga boleh, pakai apa? Pakai kuas ya. Ditaruh di ujung yang sini nih. Tadi kan Imas aku kasih ujungnya lancip. Nah, ini di ujungnya ini tadi dihilangin supaya ujungnya ini juga tetap bisa jadi apa? Bisa jadi pusat perhatian ya, pusat perhatian. Nah, ini caranya gini. Si coklat tadi ditaruh di ujung sini nih. 3/4 mata yang di atas sini. Ini untuk nutupin, untuk ngakalin maksudnya, untuk ngakalin supaya tadi sih yang ujung lancipnya itu nggak terlalu kelihatan bahwa dia nggak ada. Terus tuh sedikit lagi ya. Terus kita kan punya giveaway 3. Nah,
Ini ada 2 tadi yang nanya, Rina sama Dina Sriamin. Boleh ya mereka dapat giveaway ya. Nah, masih ada satu lagi berarti. Masih ada satu lagi giveaway. Nah, siapa nih yang mau nanya satu lagi? Nah, nanti yang nanya nih dalam waktu yang 5 menit ke depan ini dapat giveaway yang satu lagi. Ayo, siapa? Ayo, siapa yang nanya? Ya, jadi sambil diterusin tuh supaya Imas wajahnya selesai. Kata Dini, Imas langsung ngedit nih. Ya, aku hilangin ujungnya ya. Untuk ngilangin ujungnya bisa agak di ini aja, ditekan. Sakit nggak, Mas? Enggak. Kan ya, ngantuk. Nah, ini kan udah hilang nih ujungnya. Ujung yang tadi tebelnya. Nggak ada kan? Nah, kita apalin pakai si shadow gelap. Ini supaya nggak terlalu di ujung. Ada pertanyaan lagi nih, Kak Restu. Boleh. Dari Kak Endang Yudiningsih. Mbak Restu untuk menutupi flek hitam gimana? Terus ada dari Kak Widi juga ada. Kalau eyeliner lebih baik full atau 3/4 mata? Gimana? Dari Kak Endang Yudiningsih, Mbak Restu untuk menutup flek hitam bagaimana? Okay. Dari Kak Widi, kalau eyeliner lebih baik full atau 3/4 mata? Untuk eyeliner, kalau saya pribadi, jadi kita tuh makeup gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Tapi kan setiap wajah itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau ujung mata itu kita naikkan ke atas, kita lancipin ya, itu efeknya adalah si mata itu kelihatan lebih seksi kayak mata kucing. Jadi kelihatan lebih kurus gitu, maksudnya lebih bergaris ya. Tapi karena tadi ada temen yang nanya gitu, kalau dia ujung matanya suka berair kan, kalau ini kelihatan banget ya. Ya karena dia keadaannya seperti itu, ya jadi dia kalau dikasih eyelinernya yang ujungnya lancip itu akan jadi masalah nanti kan pada saat sudah di acara atau sudah selesai urusan permake-upannya. Nah makanya cara ngakalinnya tadi dibikin 3/4 aja. Jadi si bagian ujung mata itu untuk ngakalin supaya nggak hilang eyelinernya, kita pakai eyeshadow di 3/4 mata. Itu memang akhirnya matanya jadi nggak lurus, maksudnya matanya nggak jadi mata kucing atau sipit lagi, maksudnya seksi lagi memang, tapi dia efeknya adalah ini mata akan menjadi lebih lebar gitu. Jadi perhatian orang akan lebih ke mata kita karena mata kita terlihat jelas banget ya gitu. Dua-duanya sama-sama bagus efeknya. Yang satu dia matanya terlihat seksi, yang satunya lagi matanya akan kelihatan lebih hidup gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita sesuai sama keperluan kita, sama kebutuhan kita. Dari Mbak sendiri, Mbak juga lebih baik Mbak coba-coba yang mana yang Mbak paling suka gitu. Bukan dari bagusnya atau terlihat benar salahnya, bukan, tapi yang Mbak lebih suka di wajahnya Mbak tuh yang seperti apa hasilnya gitu. Jadi itu semua tergantung selera kita gitu. Nggak ada benar, nggak ada salah kok. Semua itu pasti bagus gitu. Yang penting kita sabar dan pelan-pelan aja, nggak usah terlalu pengen cepet-cepet selesai. Itu nanti efeknya di hasil akhir make up-nya halus atau enggak. Nah, terus tadi untuk kalau kita waktunya udah tinggal dikit nih, biar apa yang perlu di sebenarnya ini Oke. 2 menit lagi nih. Oke. Tinggal 2 menit lagi nih. Gimana Imas diselesaikan? Boleh. Ini kan udah selesai ya sebenarnya complexion-nya. Terus tadi kan untuk bikin agak lebih tirus udah kelihatan gitu kan. Nah, tinggal kita kasih lipstiknya aja. Blush on kali ya. Ya, blush on boleh. Oh iya, tadi kan ada
yang untuk nutupin lubang hitam ya. Untuk lubang hitam, Mbak, itu harus pakai concealer. Concealer itu dia bentuknya itu memang agak lebih dia sebenarnya dia sama seperti apa namanya dari foundation. Dia sebenarnya foundation, cuman dia lebih pekat ya, dia lebih pekat gitu. Karena kan untuk nutupin ya. Jadi kalau sama nggak punya concealer, kita pakai foundation juga nggak apa-apa. Tapi bagian itu kita doubling. Jadi si foundationnya itu kita harus pakai dua warna yang lebih gelap daripada kulit kita. Kalau kita mau menutupi kulit yang kurang baik gitu. Jadi kenapa harus gelap? Karena dengan gelap itu si apa yang mau kita tutupin itu jadi ketutup kan, kayak kita pakai tip X lah gitu ya. Nah nanti di atas si gelap itu baru kita kasih alas bedak ya, alas bedak yang lebih terang. Jadi itu memang harus 2 kali kerja kalau kita ada masalah seperti itu. Jadi memang kalau untuk untuk kulit yang dia ada kekurangannya itu memang bedaknya harus lebih tebal. Maksudnya harus beberapa layer gitu. Nggak bisa memang hanya sekali kita pakai, nggak bisa. Jadi kita bisa pakai di daerah situ yang semuanya di daerah sini gitu ya, atau kayak gini nih ada apa gitu, ada di sini, atau ada bekas luka gitu. Yang daerah situ ditebelin pakai si foundation yang gelap itu, ditebelin 2 kali ya, ditebelin. Jadi biarkan dia kering dulu, setelah kering ditebelin lagi. Nah itu kan nanti kayak ada tambelan tuh ya kan, jadi bagian situ aja yang ditebelin. Nah baru nanti kasih foundation yang tadi yang satu warna ini gitu, yang tadi satu warna terang itu kita kasih semuanya untuk nutupin yang tadi, untuk nutupin yang gelap itu gitu. Jadi tadi yang gelap itu nanti akan ketutup sama si foundation yang terang. Oke. Nah ini baru kita kasih ini ya, blush on ya. Mungkin apa yang sisanya bisa diterusin di YouTube kali ya? Apa gimana? Boleh sebentar ya? Ya oke. 2 menit lagi. Oke. Ini ya untuk blush on-nya, aku pakai blush on yang model ini aja, yang biasa, yang standar ya, pasti teman-teman juga di rumah pakainya kayak gini. Ini kenapa aku ada beberapa warna. Jadi untuk warna blush on itu yang kita pakai yang warna agak terang ya. Yang di sini kita taruhnya di bagian apa? Bagian tulang pipi ini. Nah, pertama bagian sini ya. Nah, diusap aja. Kayak tadi ditutul-tutul ya, terus iniin ke bawah. Nah, dari bawah ke atas boleh. Jadi yang bagian sini yang paling tebal warnanya, oke? Ini juga bisa nutupin yang tadi untuk garis eyeshadow-nya atau garis si konturnya supaya nggak terlihat beda gitu ya. Supaya perbedaan warnanya nggak ketutup. Nah, begini. Boleh diarahin ke atas, boleh diarahin ke bawah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuman memang satu arah ya, satu arah aja. Kalau ke atas ya ke atas, yang ke bawah. Oh iya. Jangan lupa sama Mas Juliarman ya kalau mau beli kaosnya. Oke. Ini kayak gini ya. Kalau untuk blush on, ya, untuk blush on, usahain ditaruh di ujung mata sini aja biar kelihatan lebih cerah. Dan memang supaya kelihatan pipinya juga nggak terlalu penuh gitu. Jadi ditaruhnya di atas aja. Oke. Cukup gini aja, nggak usah terlalu tebal juga, nggak apa-apa. Nanti dia juga lama-lama akan nyatu sama kulit. Terus dia akan akan kelihatan menyatu dengan semi pink aja gitu. Nah dari sini udah deh selesai. Tinggal kita pakai ini ya. Ya, oke. 1 menit pasang lipstick ya. Karena kita di rumah ya,
Kita pakai lipstiknya juga. Berapa sih tadi 1,5 jam tuh kurang ya? Maksudnya pelajaran ini ya. Karena kita di rumah, berarti kita pakai lipstiknya, pakai yang ini aja, pakai yang apa? Light aja. Kalau aku untuk di rumah aku lebih suka pakai lip gloss gitu ya modelnya. Karena kalau di rumah kan kalau kita terlalu tebal gitu kayaknya kan niat banget gitu ya, kayak mau arisan ya. Pakai aja sih lip gloss. Tinggal disapuin aja biar kelihatan semi mengkilat aja, nggak usah terlalu berwarna nggak apa-apa. Tapi kalau mbak di rumah memang pengen kelihatan lipstiknya lebih tebal, nggak biasa gitu pakai yang tipis-tipis, ya nggak apa-apa sih. Pakai lipstik yang agak gelap warnanya. Kadang-kadang ininya light, tapi ya merah gitu ya. Kalau di rumah sih mungkin nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu perlu ya untuk merah. Kita pakai warna-warna yang soft aja, yang natural. Oke, Mas Sarah, terima kasih. Tinggal rambutnya aku rapiin deh. Nah, iya. Tinggal langsung nge-delete ke tadi ini. Rambut sih. Jadi tadi giveaway-nya tadi siapa ya? Kita bisa pakai celana. Giveaway-nya tadi siapa yang dapat tuh giveaway-nya? Dina Sri Amin, Endang ya, Kamarina. Ya, makasih banyak. Terima kasih teman-teman. Mungkin good luck ya teman-teman. Kalau ada kesempatan lagi bikin yang kelas advance ya. Ya. Kalau mau ini basic nanya ya? sama aku langsung juga boleh. Nanti mau tanya-tanya. Ada IG-nya. Nanti juga boleh ya. Bu Sari mau ada pesan-pesan, Bu Sari? Kak Sari, ya silakan. Pokoknya kita dengerin dari tutorialnya Kakak Restu. Saya juga sambil dengerin, saya coba-coba lagi. Terus, yuk sering-sering kita bikin tutorial. Pokoknya abis ini ada another class lagi ya Restu ya. Tapi bukan yang daily. Kita bikin yang agak seru-seruan. Ya nggak? Oke, terima kasih Kak Sari. Berhubung sudah azan maghrib, jadi saya persilakan Naya untuk menyelesaikan sesi kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Sari, terima kasih Imas, terima kasih para hadirin semuanya. Ya, terima kasih Kak kaosnya Ayulin ya. Ya, teman semua yang udah ikutan di Zoom ini, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Silakan Naya. Oke, terima kasih buat kakak-kakak semua dan kerabat teman-teman alumni SMA 70, kakak Aliana itu terutama yang sudah mengisi semi workshop kita pada hari ini. Alhamdulillah ini episode ya untuk orang kreatif hari ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kendala teknis tadi. Kita tidak agak kesulitan masuk ke YouTube, tapi insya Allah ini ada di record, nanti kita akan upload kembali sehingga ilmunya bisa kita pelajari kembali di rumah masing-masing. Mudah-mudahan Kak Restu nanti boleh ngisi lagi ya Kak. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bergabung di Zoom, Kakak Dia, Kakak Sari. Semoga kedepannya undercover 70 orang kreatif dan nantinya minggu depan gocap goes Panganan. Sesinya dengan pecel Ramijan. Oke. Nah, itu akan kita tunggu-tunggu juga tuh ya. Jadi jangan lupa setiap jam 4 sore
hanya di channel Reuni Akbar SMA 70. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.